aman sih. Yuk. Udah. Oke, sebelum dimulai, kakak ada kartu dulu nih. Wih, mantap kak. Bubur sum di punya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Jadi perkenalkan, kakak dari ruang guru dan kakak tempat tamu bina. Oke, sebelumnya udah ada yang pernah masuk atau udah ada yang tahu nih ruang guru itu apa? Udah ada yang tahu? Bimbel kak, bimbel. Bimbel aja ya, taunya itu ruang guru bimbel aja tuh. Apa kalian nih taunya ruang BK aja nih? Jangan sampai kalian sering masuk ruang BK. Oh pernah juga, siapa namanya? Salsa. Salsa tuh sering masuk ruang BK. Kenapa Salsa sering masuk ruang BK nih? Oke, jadi tadi kalau berkenalan, jadi apa sih itu ruang guru sebenarnya? Nah, jadi di ruang guru itu bukan hanya bimbel anak aja ya. Jadi di ruang guru ini kebetulan kita baru buka di cabang Cilegon ya, yang bernama BAC. BAC itu apa? Brand Academy Center. Jadi Brand Academy Center itu bimbel offline-nya. Ketahui bimbel offline-nya dari ruang guru. Nah, kenapa sih harus bimbel di BAC atau bimbelnya ruang guru? Nah, bimbel ruang guru itu fasilitas kita itu terbaru dan sangat modern ya. Karena dari ruang guru juga ini kan kita termasuk 10 bimbel terbaik ya. Jadi gak mungkin tuh 10 bimbel terbaik ecek-ecek, gak mungkin kan. Jadi nanti kalau kalian memang berminat di bimbelnya ruang guru, nanti kalian akan mendapat fasilitas yaitu papan tulis letter L. Kenapa sih papan tulis letter L? Kayaknya baru dengar nih papan tulis letter L, atau kalian udah pernah dengar papan tulis letter L? Belum kak, kayak gimana? Belum ya. Papan tulis letter L ya udah, papan tulis bentuk L udah gitu doang, simple ya. Jadi kenapa kita dibikin bentuk L? Karena nanti kalau misalkan dibentuk L itu maksudnya yang teman kalian yang ada di pinggiran nih, yang suka di pinggiran, yang suka mojok-mojok, yang mager ke depan itu bisa langsung tulis di papan tulis di sampingnya nih. Yang emang nanti kalian bisa kalau mau atau males maju ke depan bisa langsung tulis nih. Nah, nanti kita juga ada televisi. Televisi buat apa? Buat mager kak? Enggak dong ya. Jadi kalau di televisi ini kita menyediakan untuk nanti langsung melihat nilai-nilai kalian selama kalian nanti di ruang guru, atau nanti di televisi juga kita akan menampilkan video-video pembelajaran yang memang kalian belum dapat sebelumnya. Nah, jadi banyak pilihan. Dan yang terakhir itu ada AC. Pasti ada AC kita biar lebih nyaman nih. Karena kalau banyak tuh alasan, aduh gak bisa belajar nih, enggak panas. Nah, kita sediain AC nih buat kita belajar lebih nyaman. Oke, nah kalau kalian memang ingin daftar, jadi kalian gak hanya daftar aja nih di ruang guru. Kita gak masalah masukin semua, ayo masuk enggak. Jadi kita ada pretest dulu. Pretest sebenarnya buat apa nih? Bukan untuk tes masuk ke ruang guru ya, bukan ya. Jadi pretest ini untuk menguji kemampuan kalian. Jadi nanti kita bisa lihat nih kemampuan kalian itu bagaimana cara kita mengajar kalian gimana. Nah, setelah pretest kita ada kegiatan belajarnya. Habis itu ada post test juga. Setelah kalian udah belajar KBM di ruang guru, kita ada post test. Nah, post test ini gunanya untuk mengukur kemampuan kalian sebelum masuk di ruang guru itu bagaimana, dan setelah masuk di ruang guru. Setelah udah semua tes semua nih, kita akan ada tes diagnostik. Nah, tes diagnostik itu ibaratnya kayak mengukur IQ ya, bukan kepintaran tapi kemampuan juga sih, sama seperti pretest juga, cuman lebih menekankan ke matematikanya. Kenapa matematika? Karena matematika yang bisa salah satu pelajaran yang bisa mengukur IQ kalian. Matematika tenang aja ya, bukan matematika aljabar, bukan yang matematika yang udah kuliah, bukan. Tenang aja, matematika ini matematika dasar. Yang 1 kali 1, 2 kali 1, yang gitu-gitu aja ya. Jadi kalian pasti diukur juga dari kemampuan dasar kalian juga. Oke, nah setelah udah dapat fasilitas yang banyak juga, kita juga akan benefit yang kalian dapat tuh akan dapat free akses ruang belajar. Mungkin kalian bingung nih yang belum masuk ruang guru. Ada ruang guru, ada ruang belajar. Nah, ruang belajar itu nanti kalian akan dikasih video-video pembelajaran ya, video-video pembelajaran dari ruang guru itu sendiri. Itu banyak tuh.
daftar satu bisa dapat banyak. Nah, gitu ya. Nah, terus ada free counseling juga. Counseling itu gunanya konsultasi namanya ya. Counseling pasti konsultasi ya. Konsultasi itu apa aja? Tentang gimana cara ngafalin yang bagus kayak gimana, Kak. Cara biar menghafal dengan cepat gimana, Kak. Itu bisa kalian dapati di free counseling. Coba kalian kalau misalkan keluar bayar lagi nih kalau mau ada counseling. Jadi banyak tuh ya benefit. Bayar satu dapat banyak. Ada lagi nih free klinik PR. Nah, kalau di ruang guru namanya klinik PR ya. Jadi klinik yang untuk bahas soal selama 40 menit. Kalau misalkan kalian punya PR atau yang dari PR guru kalian itu susah, kalian bisa nih bikin klinik PR dan dibahas selama 40 menit. Kita juga ada free klinik, klinik juga ya, free klinik bertopik. Jadi tadi bahas PR, kalau yang bertopik ini bahas materi yang kalian gak mengerti. Oke, lanjut. Sini akan menjelaskan USP atau Unique Selling Point dari Grand Academy Center. Jadi kenapa nih kalian, kenapa ya kok harus di ruang guru, kenapa gak di guru lain? Nah, kelebihan di ruang guru kita ada rasionalisasi 75%. Jadi kalau kalian mau, kalian kan kelas 12 nih, yang mau masuk SNBP, yang kebetulan pengen banget masuk SNBP tapi udah ogah tuh ke SNBP, kita ada rasionalisasi 70% dari rapot kalian dari kelas 10. Jadi yang misalkan udah ada minat dan udah ada gambaran nih lolos di SNBP, kita masih ada rasionalisasi lagi nih sebesar 70%. Nah, yang mau masuk SNBP juga bisa konsul dengan SA. SA itu student advisor kita ya. Jadi yang nanti yang akan menemani kalian konsul, kalian mau nanya apa tentang perguruan tinggi atau mau nanya universitas yang kalian ingin masuk, itu bisa konsul dengan SA kita. Nah, kelebihan juga kita datanya terintegrasi ya. Jadi data kita ini bukan data yang asal ambil asal enggak, tapi data kita memang terpercaya nih dari lembaga-lembaga yang lainnya. Lalu kita itu punya data lengkap PTN. Nah, ini yang tadi yang udah kebayang mau masuk PTN mana, yang mau masuk universitas mana, itu kalian bisa nanya nih, kira-kira bisa nggak ya kalau saya masuk di PTN ini, berapa sih jumlah pendaftar di PTN tersebut, berapa sih yang jurusan favorit di PTN tersebut gitu. Lengkap ya. Nah, kalau tadi SNBP, nah ini SNBP nih, kita ke SNBP. Jadi kalian kelas 12 jangan berharap sama SNBP aja ya. SNBP juga kalian harus persiapkan nih, karena yang menentukan sebenarnya tuh SNBP ya. Kalau SNBP kan 50-50 ya, kalian lulus apa enggak. Tapi SNBP yang emang bisa kalian usahakan banget buat bisa masuk di universitas unggulan kalian. Nah, kalau yang persiapan SNBT, kita kasih tryout 12-20 kali tuh, sampai mabuk-mabukan. Kalau misalkan kurang nih 12, kita kasih sampai 20 kali tuh, sampai kalian bener-bener ngelotok lah istilahnya, kata Kalulu tadi ya. Ya, jadi ngelotok tuh kalian ngerjain tahunya. Kalulu tadi yang masuk kalian sebelum ada Kak Aul. Bapak mau ngerubah nama. Mas Agung tadi mah. Mas Agung perundungan ya? Iya. Ada juga ya. Nah, ini kalian juga bisa lihat nih ranking nasional, berskala nasional. Kalau kalian misalnya penasaran, aduh sebenarnya kemampuan bos secara nasional itu berapa sih? Kan kalian nanti pasti saingan kalian bukan satu kelas ini doang kan, saingan kalian itu satu Indonesia. Jadi nanti ada tuh kita bisa lihat ranking nasional kita se-Indonesia itu kita berapa. Lalu kita juga nanti dikasih prediksi ya. Jadi dari yang konsultan saya kita dikasih prediksi nih. Prediksi buat apa? Prediksi kemampuan kita bisa lolos di universitas mana. Kalau misalkan kalian pengen banget nih di UI, tapi kemampuan kalian gak mumpuni, mohon maaf nih. Nanti kita kasih prediksi yang emang di bawahnya UI ya. Tapi kalau misalkan emang kalian bersikeras pengen masuk universitas unggulan kalian, kejar itu ya. Nah, kejar itu di Bimbel Grand Academy Center itu, oke? Oke, Kak. Mantap ya.
Nah, habis itu kalau dari prediksi ada weakness kita. Jadi weakness itu apa sih? Bukan mingguan ya, kelemahan. Kelemahan kalian itu dilihat nih, diukur. Jadi dari kelemahan kalian itu nanti kita bisa ubah jadi kemampuan. Mantap kan? Dari kelemahan jadi kemampuan. Oke, nah itu ya. Jadi dari benefit serta persiapan kalian udah kalian kasih. Nah, jadi ini kalian juga kasih jadwalnya. Kalian kan kelas 12 ya, tapi kalau kalian yang punya adik atau yang cowok nih punya adik-adikan nih, boleh diajak dia yang kelas 10 atau kelas 11 kan? Punya adik-adik, itu yang bilang adik, kayaknya punya adik-adikan. Bisa diajak tuh kali adik kalian atau keponakan kalian ya, yang udah pada gede. Kelas 10 itu jadwalnya Selasa dan Jumat itu kita ada 2 sesi, jam 5 dan sampai jam setengah 8. Selanjutnya dilanjutkan dari jam 7 sampai dengan jam setengah 9. Nah, yang kelas 11 ini juga sama ya jadwalnya. Nah, yang untuk kalian yang kelas 12 itu jadwalnya Senin dan Rabu nih, dari jam 5 sampai setengah 7 dan jam 7 sampai dengan setengah 9. Tapi kalau misalkan kalian udah kelas 12 pasti kalian ada kesibukan, mungkin yang anak ekskul, yang anak paskibra, atau yang anak PMR nih ada nih. Biasanya anak paskibra yang paling sibuk. Itu nanti kalian bisa atur jadwal juga nih. Nah, nanti kakak bantu untuk atur jadwal kalian. Oke, gitu ya. Iya Kak. Ada yang mau ditanya bosan kayaknya ya, karena emang mau libur juga ya. Gitu ya. Iya Kak. Jadi kayak udah pada jelas semua kan. Jadi ditunggu untuk bimbel di ruang gurunya nih. Nah, apalagi kalian udah kelas 12 nih, sebelum masuk ke kehidupan nyata gitu ya. Jangan pengennya main-main aja nih. Persiapan dari sekarang. Investasi masa depan ini. Pendidikan adalah investasi masa depan, kata Kabelva juga. Kabelva siapa sih? Punya ruang guru nih. Sosok inspiratif juga. Jadi gak main-main tuh, gak cuman pulang sekolah nongkrong, pulang sekolah main gambaran, enggak ya. Jadi itu belajar. Jadi memang benar pendidikan itu adalah investasi masa depan kita yang berjangka panjang. Seperti itu, oke? Jadi kalau misalkan ada yang ingin minat buat masuk di ruang guru, ini kakak kasih nomor teleponnya ya di sini. Atau ada yang mau follow IG? Gitu, oke? Jadi kalau yang mau ada yang mau bertanya sekarang, mau ketemu di luar kelas juga boleh. Assalamualaikum. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.